Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Saya yakin semua dalam keadaan baik, diberkati Tuhan, sehingga senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita menghampiri takhta kekudusan Tuhan lewat doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami, di dalam Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami selalu berkeyakinan bahwa Engkau selalu setia dan baik dalam hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami dan itulah yang kami rasakan. Saat ini Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon hikmat-Mu Bapa. Kami mohon Roh-Mu menerangkan arti firman-Mu bagi kami, agar supaya kami sanggup memahaminya. Lebih daripada itu kami sanggup melakukan kebenaran firman-Mu. Ini permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, mari kita membaca firman Tuhan dalam pertama Korintus pasal 16 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Bantuan untuk Jemaat di Yerusalem. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, ada pepatah kuno mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya, suatu beban jika diangkat bersama-sama akan terasa ringan walaupun itu berat. Demikian juga saudara dengan pergumulan atau masalah, sekalipun berat atau sukar, tapi jika masalah itu dihadapi bersama, pasti akan terasa mudah atau sanggup untuk diatasi. Karena bukankah saudara ketika kita masih hidup di dunia ini, berbagai problem hidup itu silih berganti. Selama kita masih merasakan kehidupan yang adalah anugerah Tuhan, maka masalah, beban kehidupan, pergumulan-pergumulan hidup itu sangat familiar dengan kita. Karena itu dikatakan bahwa pergumulan adalah bagian dalam perjalanan kehidupan kita. Namun saudara, kita yakin ketika kita menghadapi pergumulan masalah, ketika kita menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan, minta kekuatan, minta campur tangan Tuhan, bahkan juga pergumulan itu digumuli bersama dengan orang lain, maka itu akan terasa mudah dan kita bisa menemukan jalan keluarnya. Karena itu saudara-saudara, mari kita lihat apa pesan firman Tuhan dalam bacaan kita. Nah, dalam kitab pertama Korintus 16 ayat 1 sampai 4 yang kita baca bersama tadi, di sana Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus untuk dapat membantu jemaat yang ada di Yerusalem yang tengah bergumul
akibat penganiayaan dan tekanan dari pihak penguasa Romawi. Paulus mengingatkan tentang memberi bantuan seperti yang dijelaskan kepada jemaat yang ada di Galatia, yaitu jangan jemu-jemu, berbuat apa yang baik. Cara memberi ialah tiap-tiap minggu, hendaklah mereka masing-masing memberi sesuai dengan apa yang mereka dapatkan atau apa yang mereka peroleh. Dan apa yang dikumpulkan dibawa dan diserahkan pada hari Minggu saat jemaat bersekutu dan beribadah. Prinsip pengumpulan dana yang sederhana ini tidak bermaksud untuk membebankan beban dan tanggungan kepada orang lain, tapi justru sebagai bentuk keseimbangan untuk memikul beban. Dikatakan bahwa pengumpulannya dilaksanakan pada hari pertama, bukan pada hari terakhir. Maksudnya supaya memberi kepada sesama, kepada orang lain, bukan dari sisa dari apa yang kita miliki, tetapi justru yang terbaik yang kita terima dari Tuhan. Untuk urusan pengelolaan bantuan, Rasul Paulus mengikut sertakan orang-orang yang dapat dipercaya dan memiliki integritas sehingga terhindar dari penyimpangan. Nah, manajemen pelayanan Paulus begitu rapi, tertib dan teratur. Hal ini dapat disaksikan melalui komunikasi yang walaupun hanya melalui surat, tapi begitu nyata memberi penguatan dan sukacita bagi jemaat. Kepedulian Paulus dalam pelayanan itu didasarkan pada kehendak Kristus yang rela berkorban untuk pengampunan dan keselamatan bagi kita, umat yang sangat dikasihinya. Nah, sebagai orang percaya, saudara, kita selalu diajarkan untuk mengasihi. Kita diajarkan untuk selalu menolong, untuk mempedulikan orang lain, peka dengan keadaan sekitar kita, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Sebab kita manusia diciptakan oleh Tuhan tidaklah sendirian. Kita disebut sebagai makhluk sosial, bahwa kita hidup bersama-sama dengan orang lain. Bahkan kita tidak dapat hidup tanpa kehadiran orang lain. Kita saling membutuhkan. Karena itu siklus kehidupan ini bagaikan satu mata rantai yang tidak pernah putus. Selalu ada kesinambungan satu dengan yang lain. Karena itu saudara, kita diajarkan peka, peduli dengan orang lain. Saat kita memberi dan menolong orang lain, itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kuat dan gagahnya kita, tapi itu semua adalah karena kemurahan Tuhan yang telah Ia nyatakan dalam kehidupan kita. Yesus rela menderita dan mati untuk kita sebagai wujud kasih-Nya yang besar bagi umat ciptaannya, bagi kita semua. Maka demikian pun kehendaknya untuk kita terjemahkan dalam hidup yang nyata, berbuat kebaikan, menyatakan kasih kepada banyak orang, peka dan peduli kepada siapa saja. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sampai sekarang ini pandemi COVID-19 masih ada di sekitar kita. Apalagi dengan varian Delta yang lebih ganas lagi. Sehingga saudara sangat disadari kehidupan kita rasanya dibatasi dan sangat terbatas. Banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, mereka dirumahkan, di PHK, gaji dipotong tidak lagi 100%.
sehingga memang rasanya sangat sulit. Sementara itu kebutuhan hidup semakin meningkat. Apalagi di masa-masa sekarang, bulan Juli ini, anak-anak kita sudah mulai sekolah walaupun masih online, tetapi tahun ajaran baru itu tetap jalan. Ada yang masuk SD, masuk SMP, masuk SMA, bahkan perguruan tinggi. Semua butuh biaya. Biaya makan pun, kebutuhan-kebutuhan primer itu harus dipenuhi. Namun saudara, apa daya? COVID-19 ini sangat menjungkir balikkan perekonomian. Bukan saja bagi Indonesia, tapi seluruh dunia ini. Dan kita semua merasakan. Nah, karena itu saudara, kita diajak melalui kebenaran firman untuk kiranya dapat bersimpati, dapat berempati dengan orang lain. Orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Orang-orang yang membutuhkan cinta kasih kita. Orang-orang yang membutuhkan bantuan dari kita. Apapun yang ada pada kita, selagi kita diberi kemampuan, diberikan kesanggupan, diberikan berkat oleh Tuhan, maka tidak ada salahnya kita membagi kasih kepada mereka yang membutuhkan. Tidak ada yang tidak mungkin bersama-sama dengan Tuhan. Bahwa semua kita dapat lakukan dengan tulus. Kita dapat lakukan dengan setia. Sebab ketika kita menolong orang lain, memberi perhatian, membantu orang lain, bukankah itu semua kita lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan? Lumbung kehidupan kita akan diisi penuh oleh Tuhan. Ketika sukacita yang besar kita alami, bahkan dengan hati yang tulus, kita peduli, kita membantu orang lain. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 13, Rasul Paulus berkata, sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, dalam situasi yang terbatas dan sulit sekarang ini, marilah kita saling memperhatikan. Marilah kita saling menolong. Mari kita saling menopang, kita saling membantu. Kita saling menguatkan, kita saling memberi semangat. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Sebab dengan demikian saudara, maka nyata kasih Kristus ada di tengah kita. Dan kita percaya Kristus yang penuh kasih, Dia akan melimpahkan berkat yang banyak dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus pasti menolong dan memampukan kita semua. Tuhan memberkati. Amin.